Assalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab Al-Aqidah Safariniyah. Kita di pembahasan bab 5, masih di pembahasan para sahabat. Setelah sebelumnya beliau sebutkan sahabat-sahabat yang utama dan mulia seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian para sahabat yang diberikan kabar gembira untuk surga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau berkata, "Walaisa fil ummati kas-sahabah fil fadli wal ma'rufi wal isabah." Tidak ada di umat ini yang seperti sahabat. Karena cukup yang menunjukkan keutamaan mereka sahabat. Dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya. Yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini bukan sembarang orang, ini sahabat. Di sini kuntum, kalian di sini yang ada saat Quran turun. Jangan sampai dikatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ini untuk jamaah yang suka keliling-keliling, yang khuruj untuk manusia. Bukan, ini kuntum, kalian. Siapa kalian di sini? Waktu turun ayat itu. Jangan salah paham. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia. Itu makanya beliau berkata, tidak ada di umat ini yang seperti sahabat. Fil fadli wal ma'rufi wal isabah. Dilihat dari keutamaannya, kebaikannya, dan al-isabah, ketepatannya dengan kebenaran. Kebaikannya itu melebihi orang-orang yang datang setelahnya, tentunya tidak diragukan. Sampai dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anfaqtum mithla Uhudin dhahaba." Seandainya kalian berinfak seperti satu gunung Uhud emas, maka itu tidak bisa menandingi satu soknya atau satu mutnya sahabat atau setengah mutnya. Ya, karena mereka tidak ada yang bisa menyainginya. Apalagi Abu Bakar dan Umar. Sahabat saja secara umum tidak ada yang sama dengan mereka, apalagi Abu Bakar dan Umar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqtadu billadaini min ba'di." Mencontohlah dengan dua ini setelahku, Abu Bakar wa Umar, yaitu Abu Bakar dan Umar. Nabi perintahkan untuk mencontoh Abu Bakar dan Umar. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuti'u Abu Bakar wa Umar yursyadu." Jika mereka mentaati Abu Bakar dan Umar, maka mereka telah mendapatkan petunjuk. Mereka telah mendapatkan petunjuk. Fa innahum qad syahadu al-mukhtara wa ayanul asrar wal anwara. Karena sesungguhnya mereka telah menyaksikan Al-Mukhtar, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mereka saksikan wahyu itu turun kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini alasan tidak ada yang sama dengan sahabat. Iya. Tidak ada yang sama dengan sahabat. Wa ayanul asrar wal anwara. Mereka menyaksikan asrar, rahasia-rahasia syariat. Mereka tahu sebabnya. Wal anwar, mereka saksikan
turunnya itu cahaya dari kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fa adha'a minha kulli syai. Nabi datang ke Madinah maka bercahaya segala sesuatu. Bercahaya segala sesuatu. Dan yang diturunkan oleh Nabi SAW itu semuanya cahaya. Allah berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian burhan dari Rabb kalian. Dan kami telah menurunkan kepada kalian cahaya yang jelas. Iya. Para sahabat menyaksikan itu. Wajahadu fillahi hatta bana dinul huda wa qad samal adyana. Mereka berjihad billah, karena Allah, di jalan Allah. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta bana, sampai jelas itu agama Allah. Dinul huda, agama petunjuk. Wa qad samal adyana, dan dia telah melebihi seluruh agama yang ada. Allah berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak untuk dia nampakkan di atas agama seluruhnya. Jadi agama ini agama yang nampak. Wa qad ata fi muhkamit tanzili min fadlihim ma yushfilil ghalili. Telah datang di dalam muhkam tanzil, muhkamnya Al-Quran. Min fadlihim, terkait dengan keutamaan mereka para sahabat. Ma yashfilil ghalil, apa mencukupi orang yang haus, yaitu yang ingin mengetahuinya. Wa fil ahadithi wa fil athari wa fi kalamil qawmi wal ash'ari. Masya Allah, terdapat keterangan keutamaan para sahabat di dalam hadis, selain dari Al-Quran, juga dalam athar, dan dalam ucapan al-qaum, serta ucapan yang ada dalam syair. Semuanya menjelaskan keutamaan mereka para sahabat. Ma qadaraba min ayyuhi tonadmi an ba'dihi faqna wa khud an ilmi. Ma qadaraba min ayyuhi tonadmi. Apa yang terkadang tidak mampu diliputi oleh nazomku, tidak mampu diliputi oleh syairku ini, ya, an ba'dihi, dari sebagiannya, faqna wa khud an ilmi, maka merasa cukuplah dan ambillah dengan ilmu. Wa hadar minal khawdil ladzi qad yuzri bifadlihim mimma jara law tadri. Hati-hati, hindari berdebat, membicarakan apa yang kadang itu mengurangi keutamaan mereka. Mimma jara law tadri, dari apa yang terjadi di tengah para sahabat kalau kamu mengetahuinya. Jangan kamu debati. Ya, misalnya ada pertikaian di antara para sahabat, seperti yang terjadi di masa Ali radhiyallahu taala anhu, enggak usah dibicarakan. Mereka juga kan sudah bertobat terhadap apa yang terjadi. Mereka menyesali apa yang terjadi. Di antara mereka kalau ada kesalahan, enggak usah kita bicarakan, karena akan masuk nanti dalam mencela sahabat. Iya, akan mengantarkan kita nanti dalam hal yang tidak baik. Fa innahu an ijtihadin qad sadar faslam adallallahu man lahum hajar. Sesungguhnya itu muncul dari ijtihad mereka yang kadang muncul sebagai manusia biasa. Faslam adallallahu man lahum hajar.
terimalah Allah Subhanahu wa taala menghilangkan, merendahkan orang-orang yang menghajar mereka, menyalahkan mereka. Ini selesai sahabat. Wa ba'dahum fattabi'una ahra bil fadli thumma tabi'uhum turra. Setelah generasi sahabat, maka generasi terbaik adalah at-tabi'un. Orang-orang mengikuti sahabat ahra bil fadli, itu yang lebih utama akan keutamaan. Thumma tabi'uhum, kemudian yang mengikuti mereka lagi, yaitu generasi ketiga. Karena yang paling utama adalah generasinya Nabi. Setelah itu adalah tabi'in. Setelah itu adalah atba'u tabi'in. Karena Nabi bersabda, khairun nasi qarni, thummal ladhina yalunahum, thummal ladhina yalunahum. Generasi terbaik adalah generasiku, kemudian setelah generasiku, kemudian setelahnya lagi generasi itu. Ini generasi terbaik. Wa kullu khariqin ata an salihi min tabi'in li syari'ina wa nasihi fa innaha minal karamatil lati biha naqulu faqfulil adillati. Semua yang keluar dari kewajaran datang dari orang soleh yang mengikuti syariat kita dan datang dari orang yang nasih, ikhlas dalam syariat. Fa innaha minal karomat, maka itu namanya dari karomah. Amin. Ada yang keluar dari kebiasaan. Kita melihat dari orang soleh yang mengikuti syariat kita, itu syaratnya. Soleh mengikuti syariat. Kalau kita melihat keanehan dari orang yang tidak mengikuti syariat, maka itu bukan karomah. Maka itu bukan karomah. Karomah itu untuk wali Allah yang mengikuti syariat lagi soleh. Paham kan? Maka itu namanya karomah. Yang dengannya kita berkata fakful lil adillati, maka ikuti saja dalil. Apa ciri-ciri wali Allah yang yang kita katakan ini adalah karomahnya? Maka kita harus mengikuti dalil. Misalnya ada orang punya hal yang keluar dari kebiasaan, maka kita harus lihat dalil. Ini karomah atau bukan? Kalau karomah, maka harus terpenuhi syarat. Bertakwa lagi beriman. Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sungguhnya wali Allah itu adalah tidak ada rasa takut bagi mereka, tidak pula bersedih hati. Mereka adalah orang yang beriman lagi bertakwa. Iya? Nabi juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala beliau berkata, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliya. Siapa yang beriman lagi bertakwa, maka itulah wali Allah. Itu namanya punya karomah. Ada orang gila, tidak pakai baju, merokok. Nah, dibilang wali Allah. Bukan, wali Allah itu yang beriman lagi bertakwa. Bukan yang punya karomah. Yang tidak bertakwa lagi, tidak beriman. Ini yang disebutkan. Iya, kita harus ikut dalil dalam hal tersebut. Dalam hal tersebut. Setelah itu, beliau berkata, waman nafaha min dawid dolali. Faqad ata fi dzaka bil muhali. Fa innaha syahiratun walam tazal fi kulli asrin ya syaqa ahli zalal. Kata beliau, siapa yang menafikannya, bahwa mengatakan tidak ada itu yang namanya karomah min dawid dolal, dari orang-orang sesat, faqad ata fi dzalika bil muhali, maka dia telah melakukan dalam hal tersebut, telah mendatangkan dalam perkara itu dengan perkara yang tidak mungkin. Tidak bisa. Iya, fa innaha syahiratun walam tazal. Sesungguhnya masalah karomah untuk para wali ini adalah masyhur, terkenal dan akan terus ada. Paham ya? Ini masalah karomah. Misalnya karomahnya Umar ibn Khattab. Beliau adalah orang bertakwa, tentunya lagi beriman. Dia punya karomah, dia pernah memerintahkan pasukannya dari arah yang jauh, di daerah lain.
Dia di Madinah, pasukannya di negeri lain. Dia perintahkan dan pasukannya mendengarnya. Ini namanya karomah. Siapa Umar? Ya, ini yang beriman lagi bertakwa. Adapun orang meninggalkan perintah, melakukan larangan, ini bukan wali Allah. Itu adalah walinya syaitan. Fi kulli asrin ya syaqa ahli zalal. Itu terus ada, walam tazal. Itu terus ada, wali itu terus ada. Di setiap masa, wahai betapa syaqa, meruginya orang-orang yang sesat, yang menafikan wali Allah. Wa indana tafdilu a'yanil bashar ala malaki rabbina kama syahar. Qala wa man qala siwa hadha iftara wa qad ta'adda fil maqali wajtara. Kita memiliki pendapat utamanya beberapa manusia daripada malaikatnya Rob kita. Maksudnya para ulama membicarakan mana yang utama, malaikat atau solehul bashar, malaikat atau orang soleh. Paham ini yang dibicarakan? Ada mengatakan malaikat, ada mengatakan apa? Orang soleh dari kalangan manusia. Dan beliau katakan indana, menurut kami lebih utama orang soleh dari kalangan manusia daripada apa? Malaikat. Tapi orang soleh dari kalangan manusia lebih utama daripada malaikat. Qala, dan dia berkata, wa man qala siwa hadza iftara, siapa yang berkata selain ini maka dia telah mengada-ada. Wa qad ta'adda fil maqali wajtara, dia telah melampaui batas dalam ucapan dan telah berani. Ini selesai bab 5. Setelah itu belum masuk di bab 6. Bab terakhir sebelum penutup terkait dengan pemerintah. Wala gina li ummatil islami fi kulli asrin kana an imami. Umat Islam tidak pernah merasa tidak butuh di setiap masa dari imam. Iya kan? Namanya umat Islam, mereka adalah umat yang butuh kepada pemimpin yang mengatur urusan mereka. Yang mengatur urusan mereka. Ya. Fi kulli asrin, pada setiap masa. Yadubbu anha kulladhi juhudi. Yang akan membela umat Islam dari setiap yang menentang. Ya'tani bil ghazwi wal hududi. Yang perhatian dengan peperangan jihad dan al-hudud, penegakan hukum syar'i. Wa fi'li ma'rufin wa tarki nukrin. Demikian pula melakukan perintah serta meninggalkan larangan. Wa nasri madlumin wa qam'i kufri, menolong orang yang dizalimi dan menghilangkan orang yang kafir, ya, mengalahkan orang kafir. Wa akhdhi malil fai wal kharaji, dan mengambil harta fai dan hasil bumi. Wa nahwihi was-sarfi fi minhaji wa nasbuhu bin nas wal ijma'i, dan semisalnya dan yang semisalnya, serta was-sarfi fi minhaji wa nasbuhu, dan mengatur dalam minhaj dan menancapkannya, menerapkannya dengan nas dan ijma'. Wa qahruhu fahul anil khida'i, dan mengalahkannya maka hul anil khida'i, fahul anil khida'i, lepaslah dari tipu daya. Wa syartuhul Islam, syarat seorang menjadi penguasa dia muslim. Wal hurriyah, dia merdeka. Adalah, dia adalah yang orang yang adil. Sam'un ma'ad dariyah, dia mendengar, lagi juga memiliki ilmu tentang apa yang dia pimpin. Wa yakuna min Quraisy aliman mukallafa da khobratin wa hakima, dia berasal dari Quraisy. Tentunya kalau pemimpin Arab berasal dari keturunan apa? Quraisy. Dia mengetahui, dia punya ilmu tentang kepemimpinannya. Dia mukallaf, dia sudah balik. Dah khibrah, dia memiliki pengetahuan, wahakimah, dan bijaksana.
Wa kun muti'an amrahu fima amar. Jadilah kamu orang yang selalu mentaati perintahnya, apa yang dia perintahkan. Wa ma lam yakun bimungkarin fahtadar. Selama itu bukan kemungkaran, maka hindarilah kalau itu adalah kemungkaran. Karena la ta'ati li makhlukin fi ma'siyati al-khaliq. Kemudian al-khatimah, penutup. Kita selesaikan hari ini, alhamdulillah. Ya, penutup dari al-aqidah as-safariniyah. Wa madarikul ulumi fil iyani mahsuratun fil haddi wal burhani. Wa qala qaumun inda ashabin nadar hissun wa ikhbarun sahihun wan nadar. Fal haddu wa huwa aslu kulli ilmi wa wasfun muhitun kashifun faftahimi wa syartuhu tardun wa aqsun wa huwa in amba anid dawati fatamistabin wa iyakun bil jinsi thummal khassah fadaka rasmun fafhamil mahas al-muhassah. Ini setelahnya. Penutup dari akidah ini, kata beliau rahimahullahu ta'ala, madarikul ulum, sumber perputaran ilmu atau mengetahui ilmu fil iyan, pada ain, ya, pada setiap orang itu mahsuratun fil haddi wal burhan. Itu terbatas pada ketentuan dan dalil. Namanya ilmu itu kan apa yang dibawa oleh dalil. Apa yang ada wahyunya. Apa yang ada wahyunya. Karena ilmu tidak boleh seorang itu berkata dengan akal. Allah berfirman, wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Dia harus ada burhannya. Harus ada dalilnya. Ya, harus ada dalilnya. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masih ada belum baca tadi ya? Sebelumnya? Masya Allah. Kenapa tidak bilang-bilang? Kalau Arif hanya ketawa-ketawa saja. Dia memang begitu. Ketawa saja tidak tahu. Kalau lewat bilang, lewat. Ketawa-ketawa saja. Kegiatannya sudah mengganggu orang, hanya ketawa. Kalau saya lewat. Kata beliau berikutnya, wa'alam bi annal amra wan nahi ma'an. Ketahuilah bahwasanya perintah dan larangan. Ketahuilah, Arif. Kenapa kau bicara sama rumah 3? Enggak bicara. Tapi kenapa dia begini-begini? Kita suruh berdiri ini nanti. Sampai selesai program. Tanggal berapa ini? 12. Berarti dia masih berdiri 3 hari. Kata beliau, wa'alam, ketahuilah, bi annal amra wan nahi ma'an fardhu kifayatin ala man qad wa'a. Masya Allah. Ketahuilah, kata beliau, bahwasanya perintah dan larangan itu mengajak orang kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Itu secara bersamaan. Tidak boleh hanya mengajak kepada kebaikan, meninggalkan larangan. Atau melarang dari larangan tapi tidak memerintah. Tidak. Harus bersamaan. Itu adalah fardu kifayah. Antum harus mengajak orang kepada kebaikan dan larang dari kemungkaran. Ada di sana sebagian jamaah
Pondasinya adalah al-amru bil ma'ruf la nahi anil munkar. Mengajak kepada kebaikan, jangan melarang kemungkaran. Ayo, yang penting kamu sholat. Tapi saya mencuri, biar mi. Ayo sholat, tapi saya zina, biar mi. Yang penting sholat dulu, sebentar kau zina lagi. Paham kan? Iya. Ayo sholat. Saya lagi main domino. Sebentar, lanjut setelah sholat. Itu namanya mengajak kepada kebaikan tapi tidak melarang dari kemungkaran. Harus bersamaan. Harus bersamaan. Itu fardu kifayah. Paham kan? Tidak setiap orang wajib. Seperti jamaah tadi itu yang disebutkan. Seakan-akan mengajak kepada kebaikan itu kewajiban setiap orang. Jadi dia ajak orang-orang bodoh untuk pergi mengajak orang apa? Berbuat baik. Kasihan. Seakan-akan itu kewajiban setiap orang. Dasar orang bodoh. Iya. Ini fardu kifayah. Tidak setiap orang. Alaman kodewa'a. Itu syaratnya. Ini fardu kifayah tapi alaman kodewa'a. Atas orang yang sudah paham. Sudah punya ilmu. Bukan orang sembarang. Paham Abdillah? Sampai nanti langsung pergi kuruj. Iya, ini bagi orang yang sudah paham. Punya ilmu. Dia tahu mana itu hadis sahih, mana hadis dhaif. Paham kan? Mana dalil, mana yang bukan dalil. Wa iyyakunda wahidan ta'ayyana alaihi lakin syartuhu ayya'mana. Kalau tidak ada satu pun yang melakukannya maka wajib ain. Misalnya dalam daerah ini, tidak ada satupun yang mengajak kepada kebaikan. Wajib ain. Bagi salah seorang dari mereka. Ya. Alaihi atasnya. Lakin akan tetapi. Syartuhu ayya amanah. Syaratnya harus amanah. Paham ini? Jangan sampai dia tidak amanah. Paham kan? Dalam menyampaikan syariat. Karena orang biasanya kalau tidak amanah bahaya. Bisa dia menambah sesuatu yang tidak ada atau mengurangi yang ada. Karena tidak amanah dalam menyampaikan syariat. Dia mengikuti orang, tidak mengikuti syariat. Tidak mengikuti amanahnya Rasulullah. Harus ada amanah. Jadi sudah punya ilmu, dia punya amanah. Iya. Terus, fasbir wazil bil yadi wal lisani limungkari. Bersabarlah, hilangkanlah dengan tangan kemungkaran itu dan dengan lisan. Karena mengingkari kemungkaran bertahap. Paham kan? Mengingkari kemungkaran itu apa? Bertahap. Kalau mampu dengan tangan, tangan. Kalau tidak mampu maka dengan lisan. Dengan lisan. Wahadar minan nuqtoni. Hati-hati dari kekurangan. Artinya paling sedikit itu dengan hati. Hati-hati tanpa ada pengingkaran dengan hati. Karena kalau tidak ada pengingkaran berarti ridho. Ridho terhadap maksiat sama dengan pelaku maksiat dosanya. Itu masalahnya. Iya, kita harus katakan kalau salah, salah. Kalau bisa kita ucapkan. Kalau tidak mampu ya dengan hati. Dengan hati. Iya. Wa man naha amman lahu qadir takab faqad ata mimma bihi yuqaddal ajab walau bada bi nafsihi fadadaha an ghayyiha lakana qad afadaha. Siapa yang melarang amma lahu qadir takab dari apa yang dia sendiri melakukannya, dia larang tapi dia sendiri melanggar. Faqad ata bimma bihi yuqaddal ajab. Maka sungguh dia telah melakukan sesuatu yang mengharuskan kita merasa heran dan aneh terhadapnya. Paham kan? Kok dia melarang tapi dia sendiri melakukannya. Kalau kita melarang, jangan dilakukan. Paham kan? Karena kita ini orang yang melarang dari kejelekan, mengajak kepada kebaikan, harus menjadi contoh. Kita yang pertama sekali melakukannya, meninggalkannya kalau itu larangan. Melakukannya kalau itu adalah perintah. Falau bada binafsihi fadadaha.
an ghayyiha lakana qad afadaha. Kalau seandainya itu nampak dalam dirinya saja, kemudian dia menolaknya dari kesesatan tersebut, maka dia telah memberikan faedah terhadap hal tersebut. Artinya nampak pada dirinya, kemudian dia tolak, dia larang, dia cegah, itu adalah hal yang tidak bagus dari kesesatannya, maka itu dia telah memberikan faedah untuk dirinya saja lagi. Artinya paling sedikit. Sekarang ada keburukan. Dia larang. Paling tidak dirinya. Paham ya? Paling tidak dirinya yang dia utamakan. Dia meninggalkannya. Makanya dia dikatakan dalam Al-Quran. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian dulu. Setelah itu keluar dan keluarga kalian dari api neraka. Kemudian setelah itu di bab penutup. Wa madarikul ulumi fil iyani mahsurun fil haddi wal burhani. Sudah kita katakan tadi sini. Ya. Sumber ilmu itu bagi setiap orang itu terbatas pada pengertian, batasan dan dalil. Wa qala qaumun inda ashabin nadhar. Sekelompok orang di sisi ashabun nadhar. Orang-orang yang memiliki penelitian. Ya. Hissun, katanya dia tambah juga his, indra. Sumber ilmu itu adalah indra. Wa ikbarun sahihun wan nadhar. Dia tambah itu. Ada his, indra, kemudian khobar yang sahih, terus juga an-nadhar. Butuh di an-nadhar. An-nadhar itu al-fikru fi halil mandur. Itu namanya nadhar, memikirkan keadaan yang dilihat. Paham itu nadhar? Misalnya Abu Hanif melakukan nadhar, berarti dia pikirkan yang dia lihat. Ini cocok enggak? Cantik enggak? Paham Abu Hanif? Itu namanya an-nadhar. Pengertian an-nadhar, al-fikru fi hali al-mandur, memikirkan yang dilihat. Dipahami ini nadhar? Alhamdulillah. Jadi mereka tambahkan seperti itu. Jadi katanya kalau pendapat pertama itu terbatas pada had dan burhan. Cukup kalau ada dalilnya, itulah ilmu. Kalau ashabun nadhar, mereka mengatakan harus ditambah his, bisa diindrai dan bisa dipikirkan apa yang dilihat. Al-haddu huwa aslu kulli ilmin. Tapi had, pengertian itu asal dalam setiap ilmu. Ketika antum belajar semua ilmu, setiap ilmu, maka antum butuh pengertian dari setiap ilmu itu. Paham ini kan? Misalnya antum mau belajar nahwu, apa itu nahwu? Sorob, apa itu sorob? Akidah, apa itu akidah? Tauhid, apa itu tauhid? Itu paling penting itu pengertiannya. Paham ini? Paling penting pengertiannya. Iya. Terus bahwa aslu kulli ilmin, dialah asal setiap ilmu. Wasfun muhitun kasyifun fafahtami. Dan dia adalah sifat yang melingkup dan menyingkap. Maka perhatikanlah. Karena ketika kita bilang pengertian sebuah ilmu, berarti itu sifat dari ilmu itu yang melingkup apa isinya. Apa isinya. Wa syartuhu tordun wa aksun. Wahwa in amba anid dawati fattam istabin. Syaratnya harus tord. Tord ini itu pengertian cocok untuk semuanya yang dilakukan dalam ilmu itu. Wa aksun, dan harus ada mani. Ketika kita katakan ini pengertiannya, maka yang lainnya tidak masuk. Misalnya contoh mudah. Antum misalnya katakan pada pengertian fa'il. Fa'il adalah isim. Nah, berarti kebalikannya bukan huruf, bukan fi'il. Paham maksudnya aksunya? Paham ini kan? Ini kan yang mudah yang antum sudah pelajari. Yang mudah dan antum sudah pelajari. Terus dibilang tort. Tort ini itu menjadi koedah yang tetap. Fa'il harus isim. Begitu maksudnya. Tort dia ada isim, marfu, fa'il. Tidak ada, bukan fa'il. Paham ini tort? Dan dia aks. Wahwa in amba anidawat. Dan dia kalau dia memberitakan tentang zat. Kalau dia memberitakan tentang zat, sebuah zat, fatam istabin. Maka dengan sempurnanya dia memberitakannya, maka itu akan jelas. Wa iyakun bil jins
Kalau dengan jins, dia ucapkan dengan kata jinsnya yang di bawahnya ada pembagiannya. Di bawahnya ada pembagiannya. Ya. Tsumma al-khosoh fadak. Maksudnya setelah itu dia bilang pengertiannya ini. Pembagiannya ini. Kemudian dia uraikan lagi secara khusus. Maka itu lebih bagus pada rosmun. Itu yang disebut dengan rosmun. Dan ada rangkanya. Isim. Pengertiannya. Jenisnya. Dipahami nih. Itu disebut apa? Kerangka pembahasan. Iya. Dipahami nih? Kita katakan misalnya kita mau membahas puasa. Pengertian. Paham ini? Pengertian ini ada syaratnya harus tor dan aks. Di pengertian. Di bawahnya misalnya ada jenisnya. Jelaskan. Setelah itu ada lagi disebut apa? Keutamaannya secara khusus. Keutamaannya secara apa? Khusus. Itu disebutkan. Itu asal pokok dari setiap ilmu. Iya. Fafhamil muhassah. Maka pahamilah al-muhassah. Bukan muhassah. Muhassah artinya muksam. Pahami pembagiannya. Kalau ada pembagiannya. Nah, ini nasihat dalam mempelajari ilmu. Jadi pertama pengertiannya. Dipahami nih. Setelah pengertiannya, pembagiannya. Pahami pembagiannya. Karena dengan memahami pembagiannya, maka nanti antum akan memahami secara khusus dari setiap pembagian. Paham? Misalnya antum paham pengertian al-kalimah. Pembagiannya isim, fi'il, huruf. Paham ya? Secara khusus ini, isim begini, fi'il begini, huruf begini. Paham kan? Demikian pula dalam bab yang lain. Dalam bab yang lain. Pahami pembagiannya. Supaya antum nanti tidak campur-campur. Paham ya? Tidak campur-campur. Dalam ilmu usul fikih ada namanya am, ada namanya khos. Ada namanya mutlak, ada namanya muqayyad. Paham ya? Dalam ilmu mustalah hadits misalnya ada sahih, ada hasan, ada dhaif, ada maudhu. Ada namanya marfu, maqtu, mursal. Ini semua harus dipahami. Jadi ada ilmu hadits. Ilmu hadits dilihat dari sampainya kepada kita ada marfu, ada mursal, ada maqtu. Paham ya? Itu harus dipahami. Apa pengertian dari masing-masing pembagian itu? Pahami pembagiannya. Maka antum akan pahami ilmu itu. Wa kullu ma'lumin bihissin wa hija fanukruhu jahlun qabihun fil hija. Masya Allah. Kata beliau, setiap ilmu yang bisa diketahui dengan his, dengan indra. Tahu indra? Ada berapa indra Ahmad Sabri? Dia punya 4 indra. 3, dia punya 3 indra. Apa itu? Penglihatan, pendengaran. 2 saja. Jadi dia punya indra cuma 2. Penglihatan sama pendengaran. Jadi kalau antum mau cicipi makanan pakai pendengaran. Begitu di bawah. 4. Apa itu? Penglihatan. Pendengaran. Lidah. Perasa. Terus itu 3. Penglihatan, pendengaran, lidah. Perasa. Jadi kalau ada ledakan di depan, dia akan jilat. Ini bunyi apa tadi? Gitu. Jadi ini antum mengetahui ini tembok halus enggak? Dia pergi jilat. Kan indranya dia cuma 3. Berapa? 4. 4 saja. 4 saja. Jadi kalau ada sesuatu yang bau, dia raba. Oh harum. Nah, dia raba. Ada sesuatu yang bau. Ada di kotoran ayam di bawah. Tuh.
Ini bau nggak ini kotoran ayam? Dia raba. Kayaknya bau. Begitu ya. Masya Allah dia indranya cuma 4. Aman. 5 jadi 5. Indranya jadi 5. Apa itu berarti? Penciuman, penglihatan, pendengaran, perasa, peraba. Indra itu 5. Bukan 6 juga. Kalau punya indra ke-6 itu bisa lihat jin. Paham kan? Indra itu cuma berapa? 5. Antum paham ini indra 5? Paham ini? Sekarang. Perlu tahu indra. Setiap yang diketahui dengan indra, kita tahu dengan yang kita lihat. Dengan kita dengar, karena kita cium, karena kita raba, karena kita rasa. Wahija, akal. Kita tahu dengan secara akal bahwa namanya setengah itu 1/2 dari 1. Paham maksudnya? Namanya 1 itu setengah dari 2. Paham maksudnya? Itu diketahui secara apa itu? Akal. Semua ilmu yang diketahui dengan indra dan dengan akal. Fanukruhu jahlun qabihun fil hija. Mengingkarinya itu adalah kebodohan yang sangat buruk dalam akal. Ada orang sudah dibilang ini panas. Enggak, ini dingin. Api ini. Api. Paham ini? Ada orang dia rasa sesuatu. Ini kecut. Tidak, ini manis. Paham ini? Mengingkari sesuatu yang ditetapkan dengan indra, itu kebodohan. Itu adalah apa? Kebodohan. Jelas ini? Ditetapkan dengan indra. Fa'in yakum binafsihi fajauhar. Ini masuk dalam istilah ulama kalam. Karena ulama kalam membagi sesuatu itu ada art, ada jauhar. Ada makna, ada zat. Kalau kita bilang saja ada zat, ada makna. Tapi ini istilahnya ulama kalam. Fa'in yakum binafsihi fajauhar. Kalau dia bisa tegak dengan dirinya maka itu namanya jauhar. Zat. Kalau dia bisa tegak dengan dirinya sendiri maka namanya apa? Jauhar. Istilah kita apa? Zat. Aula fadaka ardun muftaqar. Kalau tidak bisa tegak dengan dirinya sendiri, maka itu namanya ard. Itu makna. Misalnya berdiri. Mungkin enggak tanpa ada yang berdiri? Paham maksudnya? Bahwa misalnya berdiri. Mungkin enggak tanpa ada yang berdiri? Kan enggak toh? Berarti itu kan makna. Butuh zat. Yang makna itu ada padanya. Jadi ini juga pembagian ilmu. Mereka bagi dengan ilmu jauhar dan ilmu apa? Art. Tapi ini istilahnya ahlil kalam. Dari kalangan Mu'tazilah. Kita jauhi lebih bagus. Wal jismu ma'ulifa min juz'aini fasoida fatruk hadithil main. Jisim itu apa yang tersusun dari 2 bagian atau lebih. Namanya jisim, badan kita. Badan kita itu tersusun dari 2 bagian atau lebih. Kita badan ini dinamakan badan kita. Kalau ada kepala, badan, tangan, kaki. Paham maksudnya? Paham ya? Iya. Fatruki hadithal main. Tinggalkan orang-orang yang ragu. Ucapannya orang yang ragu. Paham maksudnya? Ini kita masuk dalam bab asma wa sifat. Paham? Di sana ada orang menetapkan zatnya Allah. Na'udzubillah. Dia menetapkan zatnya Allah tapi tidak menetapkan tangannya Allah, kakinya Allah, pendengarannya Allah, penglihatannya Allah. Kan tidak mungkin. Paham ini? Kan tidak bisa berdiri sendiri. Tangan ada Allah yang ada zatnya. Kan begitu? Makanya kata para ulama, al-kalam fi sifat, kal-kalam fi dzat. Kalau kita bercerita tentang sifat Allah, maka sama dengan bercerita tentang zat Allah. Paham maksudnya itu ucapan? Ada di Qawaidul Mutlaq. Ada di Qawaidul Mutlaq. Artinya apa? Kalau kita mengatakan bahwa zatnya Allah tidak serupa dengan zat makhluk, maka tangannya Allah tidak sama dengan tangannya makhluk. Paham maksudnya? Pendengarannya Allah tidak sama dengan pendengarannya makhluk. Itu maksudnya di sini dalam bab akidah. Kalau antum bilang Allah punya zat, paham kan? Tidak sama dengan zatnya makhluk.
Antum juga harus katakan, kenapa kamu tolak sifat tangannya Allah? Gara-gara kamu bilang nanti akan sama dengan tangannya makhluk. Kita katakan tidak sama. Kita tetapkan dengan cara tidak sama dengan sifatnya apa? Makhluk. Paham sekarang yang diinginkan? Dipahami ya? Di situ nanti. Walaupun ini lebih fokus nanti di kaidah. Jauhi orang yang ragu dalam masalah ini. Wa mustahilud dzati ghairu mumkini wa didduhu ma jaza fasma'zukuni. Katanya, yang mustahil di dzat ya tidak mungkin. Lawannya ya tidak boleh juga. Maka dengarkan dan perhatikan. Artinya paham enggak ini? Mustahil untuk zat, maka mustahil juga untuk apa? Sifat. Karena pembicaraan tentang sifat itu cabang dari pembicaraan tentang apa? Zat. Kalau antum bilang mustahil itu bagi zat Allah, ya mustahil juga dalam sifat. Kita katakan misalnya, tidak mungkin ada yang serupa dengan zat Allah. Kita katakan berarti tidak mungkin ada yang serupa dengan sifat Allah. Paham maksudnya? Kan di sana ada orang menolak gara-gara akalnya. Kalau kita bilang begitu nanti akan begini. Jadi ada keharusan yang mereka tetapkan. Tidak. Yang mustahil di zat, maka mustahil di sifat. Paham maksudnya? Karena pembicaraan sama. Pembicaraan yang sama. Iya. Waddiddu wal khilafu wan nakidu wal mitlu wal ghairani mustafidu. Tentunya lawan, perbedaan, dan lawannya. Semisal, ghairon, perbedaan. Tentunya itu ada. Tidak sama. Karena Allah katakan apa? Misalnya terkait dengan sifat Allah. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Dan dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Artinya Allah punya pendengaran. Allah punya penglihatan. Tapi tidak sama dengan penglihatan makhluk. Kan mudah sekali. Itu dipahami. Itu mustafil. Itu masyhur. Mustafid masyhur. Paham ini? Jadi, did. Tentunya lawan. Khilaf. Perbedaan. Dari antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Nakid. Lawannya. Iya. Demikian pula mithil. Keserupaan. Wal ghairan. Perbedaan. Itu mustafid. Wa kullu hada ilmuhu muhaqqaq. Walam nutil bihi walam nunammiq. Semua ini ilmunya jelas. Paham ini? Semua ini ilmunya jelas. Kita tidak perlu nutil. Kita tidak perlu memperpanjang-panjangnya. Paham kan? Tidak perlu. Ini kan sangat jelas. Ya, cukup antum pahami bahwa ketika kita menetapkan bahwa Allah punya zat, berarti Allah punya sifat. Sifatnya Allah sama dengan yang kita bicarakan dalam tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak perpanjang sini. Walam nunammiq. Dan kita tidak perlu menghias-hiasinya. Memang sudah begitu keadaannya. Iya. Ya, sudah begitu keadaannya. Walhamdulillahi ala taufiqi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas taufiknya. Liman hajil haqqi ala tahqiqi. Terhadap manhaj yang benar di atas kebenaran. Musalliman li muqtadal hadithi. Menerima apa yang diharuskan oleh dalil hadith. Wan nasifil qadimi wal hadithi. Dan nas terkait dengan yang dulu dan yang sekarang. La a'tani bi ghairi qaulis salaf. Masya Allah. Saya tidak akan perhatian selain dari ucapan salaf. Karena mereka adalah orang yang paling sedikit main akalnya. Para salaf. Mereka tidak main akal. Apa yang dikatakan oleh nas itu mereka lakukan. Cocok dengan akal ataupun tidak cocok. Berbeda dengan orang belakangan. Lebih lama berpikir daripada menerima. Paham ya? Makanya beliau katakan. Wala la'atani bi ghairi qaulis salaf. Saya tidak akan perhatian terhadap selain ucapan salaf. Muwafiqon a'immati wa salafi. Dan mencocoki, mengikuti, bersepakat dengan para imamku dan para salafku pendahuluku. Walastu fi qauli bidzaka muqallida. Tapi ingat, saya dalam ucapanku ini bukan sebagai orang yang taklid.
Karena para salaf berucap dengan dalil. Ketika kita mengikuti karena dalil, itu bukan taklid. Taklid itu pengertian, tahu pengertian taklid? Karena sebagian orang ada yang mengatakan, kamu taklid terhadap ustadzmu. Antum tahu pengertian taklid? Ittiba'u qaul man laisa qaulahu bihujjah biduni hujjah. Mengikuti ucapan orang yang ucapannya bukan dalil, tapi tanpa dalil. Paham maksudnya? Misalnya, kan ucapan setelah generasi sahabat pasti bukan dalil kan? Bukan dalil. Kita ikuti ucapannya tanpa dalil, itu namanya taklid. Artinya kalau kita ikuti ucapan orang, ucapannya bukan dalil, tapi dia pakai dalil, itu bukan taklid. Jadi jangan salah tuduh. Paham ini? Antum misalnya ikuti pendapat Imam Syafi'i. Tanpa dalil, antum taklid. Paham maksudnya? Tapi kalau antum ikuti pendapat Imam Syafi'i, kan ada dalil yang dia sampaikan, maka bukan taklid. Karena taklid itu ikut tanpa dalil. Alhamdulillah. Itu namanya taklid ikhwan. Paham ini kan? Iya. Dipahami ini? Makanya beliau tegaskan, walastu fi qauli bida muqallida. Saya tidaklah berucap dalam ucapanku ini taklid. Ilan nabil Mustafa mubdil huda. Saya tidak taklid. Kecuali kepada nabi yang dipilih. Mubdil huda. Yang menampakkan petunjuk. Artinya kalau ada dari nabi, saya ikuti. Saya ikuti. Iya. Shalla alaihi Allahumma qatrun nazal. Masya Allah. Semoga Allah bersolawat kepadanya selama hujan itu turun. Kapan itu hujan selama hujan turun? Maksudnya selama dunia ini ada. Karena hujan akan selalu turun. Selama dunia ini ada. Walaupun manusia tidak butuh, tapi ada di sana hewan. Tumbuh-tumbuhan yang butuh. Maksudnya belum bersolawat dengan solawat yang banyak. Masya Allah. Wa ma ta'ana dzikruhu minal azal. Dan apa yang tidak mampu disebutkan dari al-azal. Masya Allah. Yang dia sebutkan dari al-azr. Yaitu al-asar, al-qaliyah. Itu masa-masa yang kosong dari penghuni. Pokoknya yang kosong dari hujan. Atau yang kosong dari penghuninya. Terus. Setelah itu. Wa man jala bihadihid ad-daijur waraqatil awqatu wad-duhur. Artinya belum bersalawat dengan salawat yang banyak sekali ini. Selama waman jala dan selama nampak dengan petunjuknya ad-daijur. Selama nampak dengan petunjuknya ad-daijur. Ad-daijur kegelapan. Kegelapan. Cuma belum pilih karena wazan syair. Waraqatil awqatu wad-duhur. Ya, dan raqatil awqat wad-duhur. Iya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin maknanya aistarat ra'iqa mahbubah. Itu dia hal tersebut menjadi hal yang disenangi sepanjang waktu dan sepanjang masa. Al-awqat sepanjang waktu. Ad-duhur masa. Dahar. Ya, maksudnya adalah beliau bersolawat dengan salawat yang banyak. Sepanjang waktu dan sepanjang masa. Sepanjang waktu dan sepanjang masa. Wa alihi wa sahbihi ahlil wafa. Ini penutup saja ya. Keluarganya, sahabatnya, orang-orang yang memenuhi janjinya. Ma'adini taqwa wa yambu'us sofa. Ya, sumber ketakwaan. Ya, sumber ketakwaan. Wa yambu'is sofa. Sumber ketakwaan dan yambu'. Yambu' maksudnya terpancar darinya as-sofa, kejernian. Karena para sahabat manusia terbaik.
As-sofa dari kata sopwah. Al-khiyarah. Kebaikan. Terpancar darinya kebaikan. Yaitu para sahabat. Watabi'in littabi'i. Khairil wara haqqan binassis syari'i. Serta salawat serta salam kepada para tabi'in dan pengikutnya tabi'in. Sebaik-baik manusia yang sebenarnya dengan nas syariat. Dengan dalil syar'i. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Khairun nasi qarni. Thummal ladina yalunahum. Thummal ladina yalunahum. Generasi terbaik masaku. Kemudian setelah mereka tabi'in. Kemudian setelah mereka atba'u tabi'in. Atba'u tabi'in. Wa rahmatullahi ma'ar ridwani. Wal birri wat takrimi wal ihsani. Rahmatnya Allah semoga tercurahkan untuk mereka bersama ridhonya. Kebaikan dan pemuliaan serta kebaikannya. Tuhda ma'at tabjili wal in'ami minni limatwa ismatil islami. Dihadiahkan bersamaan dengan pemuliaan serta kesyukuran dariku terhadap matwa ismatil Islam. Tempat kembalinya terjaganya Islam. A'immatid din, yaitu setelah bersolawat berdoakan Nabi, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sekarang gilirannya para a'immah. Wa a'immatad dini hudatal ummati, ahli tuqa min sairil a'immati. Para imam-imamnya agama ini, yang memberikan petunjuk terhadap umat manusia. Ahli tuqa, orang-orang yang bertakwa min sairil a'immah, orang-orang yang bertakwa dari seluruh imam. La siyama Ahmad wan Nu'man. Lebih-lebih lagi itu adalah Imam Ahmad dan Imam Nu'man. Nu'man maksudnya Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah, nama beliau siapa Abu Hanifah? Ha? Apa? Nu'man ibnu? Sabit. Abu Hanifah. Ya, Ahmad maksudnya siapa tadi? Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Wa Malik, Imam Malik. Wa Malikin Muhammadis Sinwani. Serta Malik dan Muhammad, dua ini. Siapa Muhammad? Muhammad bin Idris. Yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i namanya Muhammad. Imam Syafi'i namanya Muhammad. Ini imam 4. Man lazama likulli arbabil amal. Demikian pula man lazimun likulli arbabil amal. Siapa yang selalu istiqomah dari setiap orang yang beramal. Taqlidu habrin minhum fasma' taqul. Yang selalu mengikuti mereka. Yang mengikuti yang habrun, yang berilmu dari mereka. Fasma' taqul. Maka dengarkanlah. Ya, wa taqul. Dan yakinlah. Taqul maksudnya dari kata khiltu. Temanya donna. Dengarkan dan yakinilah hal itu. Paling sedikitnya kamu bersangka kuat. Bangun di atas persangkaan baik yang kuat. Kalau itu yang kuat. Iya. Wa man naha li subulihim minal wara. Demikian pula beliau mendoakan salawat dan salam terhadap orang yang sejalan menempuh jalan mereka dari kalangan manusia. Ma darotil aflaku au najmun sara. Selama falak matahari berputar atau selama bintang itu bercahaya. Maksudnya belum mendoakan manusia seluruhnya. Hadiyatun minni li arbabis salaf. Ini adalah hadiah dariku terhadap para pengikut salaf.
Mujaniban lil khawdi min ahlil khalaq. Orang-orang yang menjauhi perdebatan dari kalangan orang belakangan. Khudha hudita wa qatafi nidhami. Ambillah. Semoga kamu diberi hidayah. Dan ikutilah nidhamku ini. Tafuz bima ammal tawassalam. Maka kamu akan beruntung dengan apa yang kamu inginkan. Dan kamu akan selamat. Tamat bihamdillah. Tamat dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Selesai kitab Al-Aqidah As-Safariniyah. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.